Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Ibu Helni. Malam Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih baik. Oke, walaupun sempat tadi banyak drama-drama ya Bu. Oke, sekarang karena tadi banyak sekali drama yang kita lakukan, sekarang kita sama-sama melakukan mindfulness dulu. Kita sama-sama berhenti sejenak untuk melakukan aktivitas sambil mencari tempat duduk yang ternyaman. Habis itu saya hitung 1 sampai 10, kita buang nafas sama-sama sambil merilekskan semua tubuh. Oke, kita sama-sama tutup mata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buka matanya dan sambil tersenyum. Oke. Tadi Ibu Helni sempat menelpon kalau ada sedikit yang mau diceritakan sama saya. Terkait apa itu Ibu? Iya. Ini saya mendapat kekhawatiran ya terkait pembelajaran saya di sekolah. Kebetulan entah kenapa tiba-tiba saya kepikiran sama Ibu. Jadi saya ingin mengobrol sama Ibu Ratna. Oke. Kalau Ibu mau ngobrol sama saya, tujuan apa sih yang Ibu ingin capai? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi. Kalau untuk tujuan ke depannya? Ya, kalau untuk tujuan ke depannya, mudah-mudahan dengan saya melakukan dialog kepada Ibu, saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Oke, siap. Kalau saya bisa bertanya, masalah dari yang ingin Ibu sampaikan sama saya apa? Masalah yang sedang saya hadapi itu terkait saya masih bingung ketika kegiatan pembelajaran di kelas ya, utamanya di kelas saya dan juga kelas guru rekan-rekan guru lainnya itu masih ada anak yang pasif dalam pembelajaran sehingga saya tidak bersemangat dan kurang fokus ketika berada di kelas. Oke, berarti ada anak-anak yang pasif dalam pembelajaran sehingga Ibu tidak fokus untuk belajar. Apa yang ingin Ibu inginkan saat ini? Yang saya inginkan yaitu bagaimana anak-anak bisa aktif dalam pembelajarannya. Itu sih Bu, ketika saya merasa saat mengajar itu masih ada anak yang pasif itu menarik perhatian saya sehingga saya menjadi tidak semangat. Oke, apa yang bisa menjadikan patokan Ibu bahwa anak-anak ini ke depannya sudah bisa aktif? Mungkin dilihat dari diri saya ya, bagaimana saya bisa mengembangkan potensi saya dalam mengajar supaya anak tersebut tidak pasif dalam pembelajarannya. Oke, berarti dari Ibu sendiri ya. Oke, apa harapan Ibu dari sesi sekarang ini yang kita inginkan, yang kita lakukan sekarang ini? Sesi sekarang ini mudah-mudahan saya bisa mendapatkan solusi. Solusi pembelajaran supaya bagaimana saya bisa meningkatkan kompetensi pembelajaran saya di sekolah. Oke, bagus Bu. Oke, berarti Ibu ingin mencari solusi terkait masalah Ibu, masalah anak-anak yang pasif sehingga Ibu tidak fokus untuk mengajar, Ibu kurang bersemangat. Nah, nanti kita sama-sama cari solusinya Ibu. Oke. Dari masalah yang Ibu paparkan tadi, apa rencana yang Ibu akan lakukan untuk mencapai tujuan Ibu di masa depan menginginkan anak-anak supaya aktif? Apa rencana Ibu ke depan? Rencananya setelah mengikuti kegiatan pendidikan penggerak ini, alhamdulillah saya mendapatkan wawasan ilmu yang sangat luar biasa. Jadi saya ingin menerapkan pembelajaran di kelas itu dengan mengaktifkan siswa dengan melakukan berbagai kegiatan sebelum memulai pembelajaran maupun dalam kegiatan pembelajaran seperti melakukan ice breaking, kemudian mengadakan diskusi, kemudian bermain dalam pembelajaran tersebut supaya anak bisa aktif dalam pembelajarannya, kemudian menceritakan dongeng atau hal-hal yang baik yang bisa menarik minat
atau fokus anak, dan juga pembelajarannya itu tidak saya lakukan hanya dalam kelas tapi juga di luar kelas agar anak tersebut tidak jenuh. Oke, berarti kalau saya bisa mengambil sedikit apa ya titik temunya di situ, berarti Ibu sudah melakukan beberapa strategi atau metode pembelajaran ya Bu, termasuk tadi ice breaking, bermain di luar, sambil mendongeng. Nah, dari yang Ibu sudah lakukan itu, menurut Ibu, Ibu sudah mendapatkan hasil dari angka 1 sampai 10, Ibu berada di angka berapa? Sejauh ini dari kalau strategi yang sudah saya terapkan itu masih di sekitar 8, tahap ke-8. Oke, ke-8. Adakah keinginan Ibu untuk mencapai dari angka 8 itu 9, 10 atau mungkin bahkan 100? Ya, tentunya ada. Saya ingin mencapai angka yang maksimal. Oke. Untuk mendapatkan angka maksimal itu Ibu ingin melakukan sesuatu yang kayak bagaimana? Mungkin dimulai dari diri saya, bagaimana ketika berada di kelas itu agar memiliki respon atau pengaruh yang baik dari anak itu, tentunya saya harus memiliki perasaan yang baik itu. Ada rasa semangat dari dalam diri saya Hmm. untuk Berarti apa ya, harus timbul dari dalam diri dulu ya? ya. Harus ada timbul dari dalam diri dulu. Nah, strategi untuk menumbuhkan keinginan Ibu itu membawa perubahan di sekolah Ibu supaya anak-anak aktif kembali seperti apa? Yang tadi Ibu sampaikan bahwa itu dimulai dari diri, Ibu ingin melakukan strategi seperti apa dari diri Ibu supaya anak-anak ini merasa tertarik untuk belajar kembali? Iya. Supaya anak-anak tersebut tentunya saya harus memiliki sikap positif, baik, artinya Hmm. kalau ketika tiba di ruangan itu saya Hmm. istilahnya tidak acuh terhadap anak, saya harus tahu Hmm. bagaimana kondisi anak tersebut, perasaan anak tersebut, kemudian dari diri saya itu memiliki rasa semangat agar bisa tertular kepada anak tersebut dengan berbagai strategi yang tadi saya jelaskan, seperti sesi tanya jawab dulu, bagaimana keadaannya, apakah dia Iya, siap, apakah anak tersebut memiliki masalah di rumah sebelum datang ke sekolah atau iya. tidak, gitu. Oke. Kemudian apakah anak itu sudah siap untuk dalam pembelajarannya, gitu. Oh iya, baik. Anu ya Bu, apa dari rencana Ibu yang saya lihat itu apa ya? Memang Ibu itu sudah memberikan struktur-struktur yang memang sudah pas untuk dilakukan sebelum kita melakukan pembelajaran, yaitu memang kita harus melihat dulu kondisi ruangan, jangan langsung datang memberikan pelajaran tanpa harus melihat dulu kondisi ruangan, memberikan apa ya, satu energi positif dulu di ruangan itu mulai dari diri, yaitu mulai dari datang memang harus sudah tersenyum, masalah yang ada di rumah harus disimpan. Nah, kira-kira Ibu yang belum Ibu lakukan untuk menarik perhatian siswa Ibu sama Ibu itu apa? Yang belum saya lakukan itu ya mungkin dari semangat saya, semangat mungkin dari rumah itu Hmm. mempertahankan rasa semangat saya. Dari rumah mungkin saya sudah ini saya sudah membuat rencana pembelajaran begini, oh untuk hari ini mata pelajaran ini yang akan saya terapkan, ini strategi yang akan saya lakukan di kelas. Tapi ketika tiba di kelas tidak sesuai harapan saya, itu jadi ini harus berpikir positif, perilaku saya harus dijaga, kemudian kontrol emosi saya juga itu harus diperbaiki, gitu. Oke. Untuk mengatasi situasi yang seperti ini, maksudnya tiba-tiba Ibu datang di sekolah terus moodnya berubah, yang tadinya mungkin dari rumah ada masalah, terus datang di sekolah melihat kondisi ruangan mungkin yang tidak stabil atau siswa kenakalan siswa. Untuk melihat kondisi yang seperti ini, solusi-solusi yang bisa Ibu lakukan seperti apa? Solusi yang saya lakukan itu pertama yang adalah saya harus menstabilkan diri saya dulu, me me menormalkan, perasaan saya supaya saya bisa, Hmm. bertindak, baik tanpa terpengaruh dari, sikap-sikap murid tersebut yang pasif. Artinya saya harus bisa, menguasai menguasai, keadaan di kelas, keadaan murid, supaya pembelajaran itu bisa berjalan aktif dan menyenangkan.
Oke, berarti kalau bisa sedikit ambil garis tengahnya, berarti harus ada kontrol diri ya, Bu. Terutama masalah kita punya kesehatan mental sama pikiran, kontrol diri. Iya. Oke, Ibu, bagus sekali Ibu. Saya suka sekali dengan pemaparan Ibu. Nah, terkait yang Ibu sudah jelaskan tadi, mulai dari masalah Ibu, mulai dari tujuan Ibu supaya anak apa pendidik ibu, peserta didik ibu itu merasa aktif kembali, terus dari aksi nyata ibu bahwa ibu ingin memberikan nilai positif pada siswa supaya anak-anak kembali aktif kembali untuk belajar, untuk bersemangat kembali. Nah, apa langkah nyata yang ibu ingin ambil untuk mewujudkan itu semua? Langkah nyata ya pertama saya akan memperbaiki lagi, pembelajaran saya di kelas, tentunya yang berpihak pada murid sehingga pembelajaran bisa berjalan aktif dan menyenangkan. Kemudian adapun strategi yang sudah saya lakukan, kemudian insya Allah apabila masih ada kekurangan yang kayak tadi, selain dari rasa semangat saya, mungkin ada perubahan atau kemajuan dalam metode atau tentang apa ya, praktik mengajar saya atau tentang bahan ajar saya yang saya lakukan agar anak tersebut bisa aktif yang tadinya mungkin hanya menjelaskan hanya dalam proses audio saja ya, kemudian mungkin bisa saya terapkan dalam metode visual audio seperti itu. Iya betul. Yang artinya hal-hal baru buat anak. Oke, Karena berarti saya yakin setiap anak itu memiliki rasa apa ya, ketertarikan atau rasa penasaran yang tinggi, itu. berarti melakukan perubahan-perubahan inovasi lagi ya, Bu? Oke. Kira-kira kapan apa Ibu sudah melakukannya itu atau belum melakukannya? Kalau yang strategi yang sebelumnya itu sudah saya lakukan, tapi Mhm. yang tentang penggunaan media Mhm. visual audio itu belum saya terapkan karena Hmm. terkendala dengan sarana prasarana di sekolah. Hmm. Tapi saya usahakan untuk berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah agar media ajar saya bisa terpenuhi dan bisa saya terapkan di kelas. Oke. Kapan Ibu rencana untuk melakukan komunikasi atau melakukan apa ya penyampaian kepada kepala sekolah terkait hambatan Ibu ini dalam penggunaan audio supaya anak-anak kembali tertarik untuk belajar? Iya, rencananya di sini, pertama saya sudah melakukan diskusi dengan rekan sejawat, kebetulan, sarana dan prasarananya Mhm. itu masih terbatas, tidak semua guru bisa Mhm. menggunakan, artinya kami harus ada, jadwal tertentu supaya tidak bertabrakan untuk penggunaan medianya. Nah, Iya betul. kemudian selain, berdiskusi rencananya kami akan, berdiskusi untuk hari Sabtu, bukan antara saya Hmm. kepala sekolah saja, tapi dengan juga rekan-rekan sejawat karena kebanyakan dari kami memang mengalami hal seperti itu. Oke. Eh, Bagaimana tindakan Ibu terhadap hambatan yang tadi? Iya. Apa Ibu merasa kayak bagaimana atau adakah solusi yang Ibu tampilkan atau Ibu meminimalisir atau Ibu melakukan hal-hal lain atau bagaimana? Iya, eee, terkait dari hambatan itu, ya dilihat dari yang saya lakukan itu, pertama itu saya meminta bantuan kepada sejawat Hmm. ya, Hmm. berdiskusi bagaimana caranya supaya kami bisa belajar bersama, agar juga meringankan ya, itu, Iya. heeh, belajar bersama untuk meringankan bagaimana untuk berbagi praktik baik tentang pembelajaran di kelas. Oke. Berarti di sini Ibu mengajak apa rekan sejawat ya Bu. Berarti di sini orang-orang yang terikut dalam andil dalam kegiatan ini berarti selain rekan sejawat
Sejawat siapa lagi, Bu? Ada lagi? Ya, sejauh ini ya rekan sejawat ada juga saya melakukan komunikasi dengan orang tua siswa. Kemudian Hmm, juga di sini saya sudah menyampaikan lewat telepon kepada Bapak KS bahwa kami ini hmm, ada ini kami akan melakukan diskusi pertemuan tatap hmm, langsung seperti kayak dalam agenda rapat hmm. terkait dengan ini eh, apa penggunaan media ajar di kelas supaya bagaimana proses pembelajaran itu tidak pasif. Oke, betul sekali, Bu. Menurut Ibu, apakah tindakan yang Ibu ambil ini sudah sesuai dengan tujuan yang Ibu harapkan atau masih ada Eh, yang perlu ditingkatkan? Saya rasa untuk sejauh ini sudah seperti itu yang ada dalam pikiran saya. Bagaimana caranya kita sama-sama punya dalam tujuan apa ya yang saya harapkan, Hmm, maka saya akan berusaha. Oke. Oke, Bu, berarti dari sedikit yang saya bisa petik sedikit dari apa ya, dari pemaparan Ibu tadi, dari curhatan Ibu tadi, berarti selama ini pembelajaran yang Ibu harapkan itu yang tadinya di level 8 Ibu berharap di level 10, Ibu dengan bercerita, tapi memang ada hambatan-hambatan yang baik nanti ke depannya. Eh, Kalau boleh saya sedikit bertanya lagi, Bu, sedikit saja kalau boleh. Dari hasil diskusinya kita sekarang, menurut Ibu, kira-kira menurut pendapat Ibu, apa sih yang Ibu dapatkan pada hari ini? Dalam tentang terkait strategi yang akan saya lakukan di sekolah. Harapan Ibu, keinginan Ibu, tujuan Ibu itu bisa tercapai, nanti kapan-kapan saya bisa jalan-jalan di tempat Ibu, saya juga bisa belajar banyak, biar bagaimanapun apa Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, saya Helni dari SD Nasao akan menjadi coach dalam sesi coaching kita hari ini. Saya akan mengajak Ibu mengobrol. Semoga Ibu tidak keberatan. Insya Allah, mudah-mudahan. Baiklah, semoga pembicaraan kita hari ini bisa bermanfaat ya Bu, dan kita sama-sama mendapatkan pembelajaran yang sangat baik. Amin. Langsung saja ya, apa yang ingin dicapai untuk saat ini Bu? Yang saya ingin capai untuk saat ini terkait peningkatan kompetensi pada rekan sejawat dan terkhusus pada kompetensi saya sendiri. Baik. Ya. Apa yang bisa menjadi patokan bahwa tujuan Anda sudah baik untuk tercapai? Oke, yang menjadi patokan saya ketika kompetensi guru-guru itu meningkat dan kompetensi saya itu bisa berkembang. Apa yang membuat Ibu menginginkan hal ini? Yang membuat saya menginginkan hal ini adalah karena banyak saya melihat di tempat tugas saya itu memang ada satu permasalahan yang menurut saya itu menjadi apa ya, satu permasalahan yang harus memang terpecahkan, karena ini saya anggap permasalahan yang sangat krusial yang terjadi di sekolah saya. Iya, baik. Dari keinginan Ibu tadi ya, apa yang Ibu harapkan, yang ingin Ibu dapatkan dari sesi kita malam ini? Saya ingin mendapatkan solusi, saya ingin mendapatkan solusi, saya ingin mendapatkan pemecahan masalahnya, saya ingin mendapatkan pencerahan dari sesi